إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian beliau berkata faslun, fasal. Anna fi'la syukri wa tarkal kufran la yatimmu illa bima'rifati ma yuhibbuhu Allah Ta'ala. إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محابه ومعنى الكفران نقيض ذلك إما بترك الاستعمال أو استعماله فيما يكره. Ketahuilah, kata beliau, bahwa yang melakukan syukur dan meninggalkan kufur tidak akan sempurna kecuali dengan mengenal apa yang Allah cintai. Karena makna syukur adalah mempergunakan nikmat dalam perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kufur itu kebalikan itu, yaitu dengan tidak menggunakan nikmat Allah dalam perkara yang Allah cintai, atau bahkan mempergunakannya dalam perkara-perkara yang Allah benci. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Beliau di sini menjelaskan bahwa kita tidak mungkin bersyukur kepada Allah kecuali dengan mengetahui apa yang Allah cintai. Dan tidak mungkin kita mengetahui sesuatu itu dicintai oleh Allah kecuali dengan mengetahui dalil dari Al-Quran dan hadis. Sesuatu itu apakah dicintai oleh Allah ataukah itu sesuatu yang dibenci oleh Allah? Kewajiban kita akhi tentunya mengetahui dalil-dalil ini dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walitamyizi ma yuhibbuhu Allah fima yakrahu madrakan. Dan untuk membedakan apa-apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah, itu ada dua cara. Untuk membedakan apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah, itu ada dua cara, kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama, as-sam'u, yaitu dalil. Wa mustanaduhul ayat, di mana sandarannya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang diperintahkan oleh Allah pasti sesuatu itu dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wathani basiratul qalbi. Cara yang kedua yaitu dengan ketajaman pandangan karena dalamnya keilmuan. Karena kata basirah artinya pandangan yang tajam dan dalam. Seseorang dikatakan basirah seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan kedalaman ilmu. Wa huwa an-nazar bi'ainil i'tibar, yaitu melihat segala sesuatu dengan pandangan mata pengambilan pelajaran. Wa hadzal akhiru asirun aziz, dan yang terakhir ini cukup berat, kata beliau. Walidzalika arsalallahu ta'ala rusul وسهل بهم الطرق على الخلق ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد. Oleh karena itulah Allah mengutus para rasul untuk memperkenalkan tentang apa saja yang dicintai oleh Allah, apa saja yang dibenci oleh Allah. Dengan itu Allah mempermudah tata cara kepada hamba untuk mengenal kebaikan dan keburukan. Karena akal kita tidak bisa berdiri sendiri untuk mengenal kebaikan dan keburukan. Memang ada perkara-perkara yang akal kita mengakui itu keburukannya. Seperti dusta, seperti mencuri, seperti berzina. Akal kita mengakui akan keburukannya. Namun di sana ada perkara-perkara yang akal kita tidak bisa berdiri sendiri untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk. Seperti masalah-masalah ibadah, masalah-masalah akidah. Banyak terkadang akal kita menganggap perbuatan itu baik, tapi ternyata di sisi Allah tidak baik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul
Ya, di mana tugas mereka apa? Ya, untuk memperkenalkan kepada hamba-hambanya ya tentang kebaikan dan keburukan itu. Wa ma'rifatu dzalika tubna ala ma'rifati jami'i ahkami syar'i fi af'alil ibad. Dan mengenal hal itu, kata beliau, dibangun di atas pengenalan tentang seluruh hukum-hukum syariat di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Faman la yattali ala hukmi syar'i fi jami'i af'alihi lam yumkinhul qiyamu bihaqqi syukri asla. Siapa yang tidak pernah mau melihat kepada hukum syariat dalam seluruh perbuatannya, tidak mungkin dia bisa melakukan rasa syukur itu sama sekali. Ya, tidak mungkin ya akhi. Kecuali dengan melihat hukum-hukum Allah, ya, dengan melihat ya bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.